Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Tamar Damayanti, NPM 2013-03037, dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Andes Teddy Rusman MSI dan Ibu Dr. Andes Pujiati SPD MPD, yang akan mempresentasikan dengan judul penelitian yaitu pengaruh motivasi belajar dan status sosial ekonomi orang tua terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi pada kelas 12 akuntansi SMK Negeri 4 Bandar Lampung pada tahun pelajaran 2021 sampai 2022. Yang pertama adalah pendahuluan, latar belakang. Tujuan suatu negara adalah mencerdaskan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Peningkatan kualitas dapat ditempuh atau dilakukan dengan cara peningkatan pendidikan, bisa melalui lingkungan tempat mereka tinggal dan berinteraksi sehari-hari, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Ketiga lingkungan tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan setiap anak. Lingkungan memberikan fasilitas bermain bagi setiap anggotanya untuk mengembangkan kepribadian mereka. Lingkungan yang baik dapat meningkatkan kualitas yang baik pula, tetapi kondisi lingkungan belum tentu dapat mendukung dan menguntungkan perkembangan anggotanya dan dapat menciptakan hal-hal yang buruk. Perhatikan terhadap pendidikan bagi generasi muda, khususnya dalam lingkungan sekolah, tidak bisa lepas dari peranan pendidikan itu sendiri dalam kehidupan mereka. Pendidikan memiliki peran sangat penting terhadap kemajuan suatu bangsa dan bagi semua. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat pendidikan warga negaranya. Pendidikan membuat manusia memiliki kecerdasan berpikir rasional, membentuk karakter, mengembangkan potensi diri atau keterampilan dan kreativitas seseorang. Menurut Sari, faktor-faktor yang mempengaruhi minat anak melanjutkan studi ke perguruan tinggi yaitu faktor anak, faktor keluarga, faktor guru, dan faktor lingkungan. Berdasarkan pengamatan di SMK Negeri 4 Bandar Lampung, minat siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi masih rendah. Berbagai usaha yang telah dilakukan oleh sekolah untuk menumbuhkan minat siswa dalam melanjutkan studi ke perguruan tinggi dengan cara memberikan informasi kepada siswa mengenai bantuan beasiswa yang mau melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Akan tetapi masih banyak yang tidak mau melanjutkan studi ke perguruan tinggi, dan lebih banyak setelah lulus lebih memiliki bekerja langsung daripada melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian tertarik untuk mengadakan penelitian ini dengan judul pengaruh motivasi belajar dan status sosial ekonomi orang tua terhadap minat siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi pada siswa kelas 12 akuntansi SMK Negeri 4 Bandar Lampung tahun pelajaran 2021 sampai 2022. Identitas masalah. Dari latar belakang yang telah disampaikan, maka dapat didefinisikan beberapa masalah yang terjadi, yaitu yang pertama adalah minatnya siswa SMK Negeri 4 Bandar Lampung untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi masih rendah. Kedua adalah kurangnya motivasi belajar siswa kelas 12 akuntansi SMK Negeri 4 Bandar Lampung terhadap minat siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Yang ketiga adalah respon dan antusias siswa SMK Negeri 4 Bandar Lampung terhadap kegiatan belajar mengajar di dalam kelas masih rendah. Keempat adalah status sosial ekonomi orang tua siswa SMK Negeri 4 Bandar Lampung masih tergolong rendah sehingga menjadi kendala siswa untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Batasan masalahnya yaitu berdasarkan latar belakang tinggi. Identifikasi masalah, maka penelitian ini dibatasi pada kajian motivasi belajar yaitu X1, status sosial ekonomi orang tua itu X2, dan minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi itu adalah Y.
Siswa kelas 12 akuntansi SMK Negeri 4 Bandar Lampung tahun pelajaran 2001 atau 2022. Rumusan masalahnya itu berdasarkan uraian sebelumnya, latar belakang, dan identifikasi masalah, maka dapat dikemukakan rumusan masalah, yaitu yang pertama adalah apakah pengaruh motivasi belajar terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi siswa kelas 12 akuntansi SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Yang kedua adalah apakah ada pengaruh status sosial ekonomi orang tua terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi siswa kelas 12 akuntansi SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Ketiga adalah apakah ada pengaruh motivasi belajar dan status sosial ekonomi orang tua terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi siswa kelas 12 akuntansi SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Jadi selanjutnya adalah tujuan penelitian. Berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan penelitian ini mempunyai tujuan untuk salah satunya adalah mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap minat melanjutkan studi perguruan tinggi siswa kelas 12 akuntansi SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Yang kedua adalah mengetahui pengaruh status sosial ekonomi orang tua terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi siswa kelas 12 akuntansi SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Yang ketiga adalah mengetahui pengaruh motivasi belajar dan status sosial ekonomi orang tua terhadap ekonomi orang tua dapat meningkatkan minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi siswa kelas 12 akuntansi SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut. Yang pertama adalah manfaat teoritis, yaitu hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran dalam mengembangkan pengetahuan tentang motivasi belajar dan status sosial ekonomi orang tua terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Yang kedua adalah hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan bahan pertimbangan dalam penelitian yang akan datang. Yang kedua adalah manfaat praktis. Yang pertama adalah sekolah. Sekolah dapat memberikan informasi tambahan mengenai minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi, dan siswa dapat memberikan faktor-faktor yang mempengaruhi minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Yang kedua adalah peneliti. Dapat menambah wawasan dan pengalaman tentang cara meningkatkan minat siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Yang ketiga adalah penelitian lain. Agar dapat dijadikan masukan dan penelitian serupa dapat referensi bagi penelitian lain agar lebih sempurna ke depannya. Ruang lingkup penelitian yaitu yang pertama adalah objek penelitian. Objek penelitian ini adalah motivasi belajar, status sosial ekonomi orang tua, dan minat untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Yang kedua adalah subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 12 akuntansi. Yang ketiga adalah tempat penelitian, yaitu tempat penelitian adalah di SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Yang keempat adalah waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2021 sampai 2022. Yang kelima adalah ilmu penelitian. Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah akuntansi. Yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka, kerangka pikiran, dan hipotesis. Yang pertama adalah tinjauan pustaka. Motivasi belajar. Motivasi belajar menurut Suhana itu adalah merupakan kekuatan, power atau motivation, daya pendorong, driving force atau alat pembangunan kesetiaan dan keinginan yang kuat dalam diri peserta didik untuk belajar secara aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan dalam rangka perubahan perilaku baik dalam aspek kognitif, afektif, dan promotif. Yang selanjutnya adalah status sosial ekonomi orang tua adalah menurut
Di Maiti Mahmud adalah status sosial ekonomi orang tua adalah antara lain meliputi tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, jenis pekerjaan, fasilitas khusus, dan barang-barang yang berharga yang di rumah seperti TV, kulkas, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya adalah minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi, yaitu menurut Dejali, minat berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan orang, benda, kegiatan, pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. Penelitian yang relevan. Penelitian yang pertama adalah dilakukan oleh Yogi Farmesa pada 2017 dengan berjudul Pengaruh Motivasi Belajar dan Status Sosial Ekonomi Orang Tua terhadap Minat Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi Siswa Kelas 11 SMA 1 Cimelucat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengelolaan data penelitian dan pembahasan tentang pengaruh motivasi belajar status sosial ekonomi orang tua terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Simelukat. Persamaan penelitian ini di atas dengan penelitian ini adalah variabel bebasnya itu motivasi belajar dan status sosial ekonomi orang tua pada variabel terikatnya melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Yang kedua adalah penelitian ini dilakukan oleh Maratus Solikah 2017 dengan berjudul Pengaruh Motivasi Belajar dan Status Sosial Ekonomi Orang Tua terhadap Minat Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi pada siswa kelas 11 SMK Negeri 1 Yogyakarta. Persamaan penelitian ini di atas dengan penelitian ini adalah variabel bebasnya yaitu motivasi belajar dan status sosial ekonomi orang tua, dan variabel terikatnya melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Rizky Herdianti 2016 berjudul Pengaruh Motivasi Belajar dan Status Sosial Ekonomi Orang Tua terhadap Minat Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi pada siswa kelas 12 IPS SMA Negeri 2 Bandar Lampung tahun pelajaran 2015-2016. Persamaan penelitian ini di atas dengan penelitian ini adalah variabel bebasnya yaitu motivasi belajar dan status sosial ekonomi orang tua, dan variabel terikatnya melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Keempat adalah penelitian dilakukan oleh Nike Pratiwi Suciningrum 2015 dengan judul Pengaruh status sosial ekonomi orang tua, motivasi belajar terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi pada kelas 11 Pusaka Jakarta. Hasil penelitian itu bertujuan untuk mendeskripsikan status sosial ekonomi orang tua, motivasi belajar, minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi, dan menguji status sosial ekonomi orang tua dan motivasi belajar terhadap minat melanjutkan ke perguruan tinggi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian ini adalah satu variabel bebasnya status sosial ekonomi orang tua dan variabel terikatnya minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Kerangka pikirannya yang selanjutnya kerangka pikiran. Menurut Sugiono, kerangka pikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran yang memuat perpaduan antara teori dan fakta, observasi, kajian kepustakaan yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Kerangka pikiran dirancang dengan tujuan untuk mempermudahkan penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan fenomena dan permasalahan yang terjadi di lapangan. Di dalam kerangka pikiran, variabel-variabel penelitian dijelaskan dengan
lebih mendalam dan relevan dengan permasalahan yang berasal dari motivasi belajar X1 dan status sosial ekonomi orang tua X2 dan digunakan berpengaruh terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Kerangka pikiran dalam penelitian secara sistematis dapat dijelaskan pada gambar yang sudah ditunjukkan di dalam PPT. Hipotesis penelitian. Hipotesis menurut Sugiono adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan deskripsi teoris, kerangka pikiran, kerangka berpikir, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan di atas dapat ditarik. Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara dari masalah penelitian telah dirumuskan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pengaruh motivasi belajar terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi pada siswa kelas 12 akuntansi SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Yang kedua adalah ada pengaruh status sosial ekonomi orang tua terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi pada siswa kelas 12 akuntansi SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Yang ketiga adalah pengaruh motivasi belajar dan status sosial ekonomi orang tua terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi pada siswa kelas 12 akuntansi SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Ini adalah metodologi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian. Penggunaan metode penelitian dalam suatu penelitian sangatlah penting. Metode penelitian digunakan untuk memerlukan data penelitian, menguji kebenaran data, menemukan dan mengembangkan suatu pengetahuan, serta mengkaji kebenaran suatu pengetahuan sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. Metode penelitian merupakan langkah kerja yang dilakukan dalam penelitian, termasuk alat-alat yang digunakan untuk mengukur dan mengumpulkan data lapangan pada saat melakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar, status sosial ekonomi orang tua terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi pada siswa kelas 12 akuntansi SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif, verifikatif dengan pendekatan ex post facto dan survei. Pengertian penelitian deskriptif verifikatif merupakan, menurut Soekardi, penelitian ini dilakukan karena penelitian ini mengetahui kuat lemahnya hubungan antara variabel terkait dengan subjek atau objek yang ingin diteliti, atau jika penelitian ini mengetahui bagaimana pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Pengertian pendekatan ex post facto menurut Sugiono adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang terjadi dan kemudian meruntut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Pendekatan survei menurut Sugiono itu adalah pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah atau bukan buatan, tetapi penelitian melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, tes, wawancara terstruktur, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi, menurut Sukarsini, populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 12 akuntansi SMK Negeri 4 Bandar Lampung yang berjumlah 26 siswa. Sampel merupakan, menurut Suharsini Arikunto, apabila banyaknya subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.
Adapun sampel penelitian ini adalah siswa kelas 12 akuntansi SMK Negeri 4 Bandar Lampung dan terdiri dari satu kelas yang berjumlah 26 orang. Ya, teknik pengambilan sampel. Pengambilan sampel dalam suatu penelitian dimaksud untuk mempermudahkan dalam menganalisis data dan menghemat waktu penelitian yang nantinya dari sampel itu dapat mewakili populasi yang ada. Menurut Suharsi Miarikunto, apabila banyaknya subjek, kurang dari 100 lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah total sampling. Total sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dimana jumlah sampel sama dengan populasi, menurut Sugiono. Adapun sampel penelitian ini adalah siswa kelas 12 akuntansi SMK Negeri 4 Bandar Lampung yang terdiri dari satu kelas dengan berjumlah 26 orang. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan angket. Yang selanjutnya adalah variabel penelitian. Menurut Sugiono, variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal itu. Terdapat dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama adalah variabel terikat, dependent variable, yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, yang kedua adalah variabel bebas, independent variable, yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab pembahasan atau timbulnya variabel terikat. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas, yaitu motivasi belajar X1 dan status sosial ekonomi orang tua X2. Variabel terikat yaitu minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi Y. Selanjutnya adalah definisi konseptual variabel. Definisi konseptual variabel merupakan penjelasan dari variabel masing-masing yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator yang membentuknya. Definisi konseptual dari variabel-variabel penelitian ini adalah yang pertama adalah motivasi belajar X1. Motivasi belajar adalah segala sesuatu sebagai pendorong tingkah laku seseorang dalam belajar, bisa berasal dari dalam maupun dari luar diri untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua adalah status sosial ekonomi orang tua atau X2. Status sosial ekonomi orang tua adalah kedudukan atau status orang tua di dalam masyarakat berdasarkan kriteria tertentu seperti ekonomi, pendidikan, pekerjaan, serta kekuasaan atau jabatan sosial yang dimiliki orang tua di dalam masyarakat. Yang ketiga adalah minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi, yaitu Y. Minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi adalah ketertarikan siswa untuk melanjutkan pendidikannya yang tumbuh secara sadar dalam dirinya tersebut. Adalah definisi operasional variabel. Definisi operasional: secara operasional suatu konsep sehingga dapat diukur dicapai secara melihat pada dimensi tingkah laku, properti yang ditunjukkan oleh konsep, mengkategorikan hal-hal tersebut menjadi elemen yang diamati dan diukur menurut Basrowi dan Kasinu. Dan selanjutnya kita bisa dilihat dari tabel yang sudah ditunjukkan, yaitu ada 3 variabel. Yang pertama adalah variabel motivasi belajar X1 dengan indikator tekun menghadapi tugas, ulet menghadapi kesulitan, memiliki minat terhadap pelajaran, lebih senang bekerja mandiri, cepat bosan dalam menghadapi tugas rutin, dapat mempertahankan pendapatannya, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini, senang mencari dan memecahkan masalah soal. Yang kedua adalah status sosial ekonomi orang tua, yang indikatornya adalah tingkat pendidikan orang tua, jenis pekerjaan, penghasilan, fasilitas khusus, jabatan sosial orang tua dalam masyarakat. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah variabel ketiga, minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi, Y. Dengan indikator adanya perasaan senang, adanya ketertarikan, adanya kemauan, adanya pemusutan perhatian. Dari ketiga
variabel dan indikator semuanya itu menggunakan skala Likert. Oke, selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Itu ada 4. Yang pertama adalah observasi. Menurut Sugiono, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis, psikologis. Dan observasi ini dilakukan untuk mengamati kegiatan yang dilakukan siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung dan mengamati keadaan lingkungan sekolah. Yang kedua adalah wawancara atau interview. Menurut Sugiono, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitian ini melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Teknik wawancara dilakukan dengan wawancara bebas terhadap wali kelas dan siswa tanpa menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis. Yang ketiga adalah dokumentasi. Menurut Sugiono, dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, majalah, agenda, notulen, rapat, dan sebagainya. Dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data yang berkenan dengan jumlah siswa, hasil belajar siswa, seperti rapor dan sejarah atau gambaran umum mengenai sekolah. Yang keempat adalah kuesioner atau angket. Menurut Sugiono, angket adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk dijawab. Penelitian ini menggunakan angket untuk mendapatkan data pengaruh motivasi belajar, status sosial ekonomi orang tua, minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Selanjutnya adalah uji persyaratan instrumen. Alat ukur atau instrumen penelitian dapat berbentuk teks maupun non-teks seperti kuesioner, pedoman observasi, dan wawancara. Yaitu kita melakukan dengan cara suatu instrumen dapat dikatakan baik dan efektif apabila memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Yang pertama adalah uji validitas angket. Menurut Sugiono, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Instrumen dapat dikatakan valid apabila dapat mengukur apa yang hendak diukur. Oke, dari itu kita menggunakan rumus korelasi produk momen. Bisa dilihat di PPT. Rumus yang sudah disajikan itu terdapat keterangan yaitu RXQ, yaitu koefisien korelasi antara variabel X dan Y. N, jumlah peserta tes. XY, total perkalian skor item dan total. X, jumlah skor butir pernyataan. Y, jumlah skor total. X kuadrat, jumlah kuadrat skor butir pernyataan. Y kuadrat adalah jumlah kuadrat skor total. Yang kedua adalah uji reliabilitas angket. Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat kepercayaan dan keandalan. Yaitu kita menggunakan skala Alpert atau rumus Alpert-Hornbach. Itu ada di PPT, rumusnya sudah disajikan. Dengan keterangan nilai R11 adalah nilai reliabilitas, K jumlah item, SI jumlah varian skor tiap item, ST varian total, dan selanjutnya kita ada nilai Alpert-Hornbach dan terdiri kualitas nilai yaitu ada tinggi, cukup, agak, rendah, dan sangat reliable. Oke, selanjutnya adalah uji persyaratan analis data. Yang pertama adalah uji normalitas. Menurut Ghazali, normalitas itu bertujuan untuk apakah model regres variabel independen bebas dan variabel independen terikat, keduanya apakah mempunyai distribusi normal ataupun tidak. Menurut Juliandi, uji normalitas digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan dua, yaitu pertama adalah uji normal P-P atau plot of regression standardized residual. Uji ini dapat digunakan untuk melihat model regres normal ataupun tidaknya. Yang kedua adalah uji Kolmogorov syndrome.
Alasan menggunakan uji Kolmogorov syndrome karena datanya berbentuk interval yang disusun berdasarkan distribusi frekuensi kumulatif dengan menggunakan kelas-kelas interval. Yang selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Untuk mengukur besarnya pengaruh variabel prediktor terhadap variabel respon, juga mengukur keeratan hubungan antara X dan Y digunakan analisis regresi. Yang pertama itu adalah uji linearitas. Uji linearitas regresi dilakukan untuk mengetahui apakah pola regresi berbentuk linear ataupun tidak. Uji multikolerialitas, yaitu uji dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji terjadinya multikolerialitas antara variabel bebas yang dilakukan untuk menyelidiki besarnya korelasi antara variabel tersebut. Yang ketiga adalah uji heteroskedasititas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan, varians, dan residual satu pengalaman ke pengalaman lainnya. Yang selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Menurut Sugiono, pengujian hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis adalah data yang penting karena berperan penting untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini dan hipotesis penelitian. Yang pertama adalah uji signifikasi parsial atau uji statistik, yaitu dilakukan pengujian apakah ada berpengaruh secara parsial antara variabel bebas X dan terhadap variabel terikat Y. Untuk menguji signifikasi atau tidaknya antara variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dilihat pada nilai probabilitasnya. Rumusnya sudah disajikan di PPT. Itu terdapat keterangannya, itu ada T hitung yang dikonsultasikan, R korelasi parsial yang ditemukan, N jumlah sampel. Yang kedua adalah uji signifikasi simultan atau uji statistik F. Uji F didasarkan menunjukkan secara serentak apakah variabel bebas atau dependen variabel X1 dan X2 mempunyai pengaruh positif atau negatif, serta signifikasi terhadap variabel terikat atau dependen variabel Y. Dengan rumus sudah bisa dilihat di PPT, ada keterangannya itu FH. FH itu adalah F hitung. R kuadrat adalah koefisien korelasi ganda, K adalah jumlah variabel independen, N adalah jumlah sampel. Yang selanjutnya adalah uji regresi berganda. Teknik analisis data yang digunakan analisis regresi berganda ini terdiri dari dua variabel penelitian dengan catatan variabel independen lebih dari satu dan variabel dependen hanya satu. Sudah terdapat rumusnya di dalam PPT, bisa dilihat dengan keterangannya Y sama dengan nilai yang diprediksi. X1 dan X2 adalah variabel dependen dan konstanta, dan B1 dan B2 adalah koefisien regresi. Yang selanjutnya adalah yang keempat adalah uji determinasi R2. Pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen X dalam menerangkan variabel dependen Y. Terdapat rumusnya, yaitu bisa dilihat di PPT, ada D sama dengan R kuadrat sama dengan 100%. Itu keterangannya adalah D koefisien determinan, R koefisien variabel bebas dengan variabel terikat. Terima kasih, sekian itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan maupun sengaja maupun tidak sengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.